Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2. Habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi ingat, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang. Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Aku lagi sama Helena, Karen, dan Paris. Kira-kira kita ngapain aja ya? Ini Helena baru banget nyampe Jakarta. Habis aku jemput, kita pergi makan po bareng deh. Nah, kalau ini edisi masa kecil kurang bahagia, guys. Sorenya kita joget TikTok bareng, guys. Ini bukan strawberry coklat yang lagi viral itu ya guys. Tapi ini tuh kita bertiga lagi kelaparan dan pengen makan siang. Akhirnya yang paling aku tunggu-tunggu, waktunya minum teh. Aku sama Karen pesen kue red velvet. Kalau Helena sama Paris pesen yang ube, yang warna ungu itu guys. Terus aku nemu Dino guys, gigit Helena dulu. Target selanjutnya, Paris. Sepertinya dia tidak merasakan apa-apa guys. Oke lanjut, Karen. Tidak ada perlawanan guys, dia pasrah. Tiba-tiba kita ketemu sama kakak kembar dong. Guys, kan bisa bedain nggak yang mana yang Arthur dan yang mana yang Billy? Sumpah mereka ramah dan baik banget. Terus kita ngonten bareng deh. Om penculik ya? Baca. Halo, nama aku Celo. Dan sekarang aku sedang diculik. Om, Cica nggak kayak gitu. Celo jadi grogi tahu. Celo ulang ya Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 juta rupiah. Celo harganya 100 juta rupiah. Cuma 100 juta rupiah. Itu bukannya segitu udah banyak ya? Om nggak tahu siapa Papa Celo. Papa Celo kaya tahu. Kalau minta segini mah Om lugi. Om punya pensil nggak? Boleh Celo pinjam, biar Celo ganti sini. Nah, ini baru benar Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 miliar rupiah. Makasih ya. Tapi Om, kenapa Om nyulik Celo? Karena kamu. Pasti karena kelihatan kayak anak kecil. Bentar. Maksudnya kelihatan kayak anak kecil? Emangnya kamu umur berapa? 33. Hah? 33? Gua pikir lo umur 5 tahun. Anjir, tuan dia dari gua. Sepuh, ampun. Hayo, 5 tambah 7 hasilnya berapa? Coba, Celo? Maaf Bu, tapi Celo lagi nggak bisa mikir. Loh, kamu kenapa Celo? Mama Celo lagi di rumah sakit. Terus Papa Celo juga di kantor polisi Bu. Ya ampun, aku nggak tahu. Kasihan banget, ternyata hidupnya Celo penuh dengan beban. Ya udah, kalau kayak gitu, Celo boleh pulang aja ya. Tapi Bu, Gak apa-apa sayang, daripada kamu nggak fokus juga belajarnya. Oh iya, uang terakhirku. Ini ada sedikit buat kamu. nggak usah lepot-lepot Bu. Gak apa-apa, ambil aja buat kamu jajan ya nak. Celo, dengerin ibu. Badai pasti berlalu. Pelangi yang indah akan segera datang setelah hujan reda. Semangat ya Celo. Makasih ya Bu. Celo pulang dulu. Dadah. Dadah. Loh Ibu, Celo kok dikasih pulang sih? Cia, kamu gak dengar kah? Tadi Celo bilang kalau mamanya masuk rumah sakit dan papanya lagi ada di kantor polisi. Terus kenapa Bu? Kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai rasa simpati. Coba deh, kamu di posisi Celo.
Gimana? Pasti sedih kan? Cia malah seneng, Bu. Mau banget Cia. Heeh. Loh, kok gitu? Soalnya jadi calo itu enak. Maksudnya? Mamanya Celo dokter bedah di rumah sakit besar. Terus papanya juga pengacara yang tarik bayarannya setinggi langit. Hah? Celo anak orang kaya? Rugi dong. Oh cholera! Freddy Faber! Koko, aku cinta sama Koko. Anak kecil udah cinta-cintaan. Kamu tuh masih TK. Iya, aku serius Koko. Ada-ada aja. Gak boleh. Pokoknya Koko gak boleh pergi. Walah dalah Juliet, balikin ya nak. Kok wes mau boarding, nanti kalau ketinggalan pesawat ciloko. Gak mau. Pokoknya gak mau. Juliet, ikut kita aja yuk. Tante sayang banget sama kamu. Mama jangan gitu. Mama kan tahu Rusty udah sebatang kara. Dia cuma punya Juliet. Masa mau kita ambil juga? Juliet, Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Koko harus janji sama aku. Tunggu aku gede. Soalnya aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Dadah Koko. Koko Snow, tahun ini Juliet kena berusia 17 tahun loh. Koko apa kabar di sana? Juliet, siap-siap yuk. Kita mau traveling healing Sinting. Bapak wes urus beres semuanya. Kamu tinggal datang ke kedutaan besar buat wawancara visa besok. Wah asik, kita mau jalan-jalan kemana Pak? Jepang, Tapi dalam rangka apa Pak? Kok tumben-tumbenan amat? sahabat bapak, si Omegiku, anak lanangnya mau nikah. Koko Snow? Iyo, ini undangannya. Gak mungkin. Koko janji. Bohong. Koko Snow mau bohong. Mereka yang begitu aku yang malu ini mah. Wah, Juliet. Kamu tumbuh jadi gadis yang cantik sekali. Tante sampai paling. Makasih Tante. Loh, dia kenapa? Apa dia udah masuk ke boneka lagi? Tadi kayaknya aku keterlaluan deh sama Koko. Juliet? Loh, itu komiknya terbalik. Dia bacanya gimana? Apa lihat-lihat? Kamu kok galak amat sih? Gak kangen sama Koko emangnya? Enggak. Ya, padahal Koko kangen loh sama kamu. Ternyata Koko kayak gini ya. Aku pikir Koko bakal jadi cowok yang setia. Ingat kok, Koko tuh udah mau nikah. Terus, Masih aja godain aku. Aku nggak nyangka Koko jadi fuckboy di sini. emangnya salah? Aku benci sama Koko. Juliet, Mak Snow, maaf ganggu. Juliet mana ya? Kok om gak lihat ya dari tadi? Apa? Bukannya terakhir sama kamu ya, Snow? Kalian ngapain masih di sini? Cepat cari Juliet. Ini di mana? Uso, kawaii Oyo-san, itore desu ka? Sorry, aku nggak bisa bahasa Jepang. Ishoni hotel. Ih, apaan sih? Jangan pegang-pegang. hanashite kudasai. Kono hito wa ore no hanojo desu. Koko Snow. Aku nggak ngerti dia ngomong apa, tapi dia kelihatan keren banget. Gomen. Koko. Astaga Juliet, kamu kemana aja? Aku nggak tahu. Aku cuma lari terus jadinya nyasar. Ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa sekarang. Kayaknya aku harus bilang deh. Kamu kenapa? Aku nggak mau jadi pelakor, Koko. Apa itu? Perebut laki orang. Juliet. Nih, Kenapa malah jadi pamer undangan? Iya, aku tahu Koko udah mau nikah. kamu udah buka. Belum, males. Coba lihat dulu. Nggak mau ah. Koko deket banget. Baca. Iya. Loh, kok ada nama aku di sebelah nama Koko? Karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Jadi selama ini Koko nungguin aku.
Isi dek, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Waktu Celo dianterin ke sekolah, naik Fortuner, Om. Hah? Bentar. Fortuner kan kalau nggak salah harganya di atas 500 juta. Itu miskin dari mananya? Ih, Om, standar level miskin orang tuh beda-beda tahu. Kalau Celo itu berangkat sekolah biasanya diantar pakai Lamborghini kuning. Kalau pulang nanti dijemput pakai Ferrari merah papa. What? Bapaknya kerja apaan sih? Kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Pas pergi liburan, tapi cuma ke sekitar negara-negara Asia aja. Udah gitu, naik pesawatnya Singapore Airlines doang lagi. Ini kayaknya gue salah masuk sekolah deh. Kenapa isinya stek anak elit semua? Lah, kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Udah enak lah hidup kamu. Om aja boro-boro pernah naik pesawat, tadi kesini aja naik angkot. Om, asal Om tahu ya, aku tuh kalau liburan minimal keliling Eropa. Udah gitu, naik private jet papa. Kenapa? Ya capek lah Om, berjam-jam gak rebahan pas terbang. Angkot. Pesawat baru ya? Kok aku gak pernah denger sih? Udah, stop, gak kuat. Ginjal gue udah cengat-cengat dengernya. Makasih ya, Dek. Niatnya jadi konten kreator wawancara, malah kena mental. Tuh ada lagi tuh. Yuk kita samperin. Bisi, Dek, kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu miskin? Waktu aku nggak bisa nyalain TV sama kipas angin barengan. Nanti ceklek mati lampu. Akhirnya, Om tahu rasanya, Dek. Emang kapan pertama kali Om sadar kalau Om miskin? Waktu Om tahu, ternyata makan mie instan boleh nggak pakai nasi putih. Cap. Udah Om, jangan nangis dong. Om kan udah gede. Bro, peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Bersatu kita teguh. Bersama kita nggak mungkin ya. Bercerai kita runtuh, boy. Bercerai kita runtuh. Pengobatan dari Cina yang ditusuk-tusuk jarum itu apa namanya? Aku mundur ya. Aku puntur. Bro, kalau perut kempes terus minta makan, itu tandanya apa? baper ya. Olahraga tuh buat bakar apa sih? Memori. Kalori bang, kalori. Olahraga itu buat bakar kalori. Bro, lu tahu bahasa Inggrisnya bergerak? Move on. Move bang, move. Gak usah pakai on, move. Atau kalau lagi bergerak, moving. Jadi move atau moving itu. Yang buat nyimpen data digital itu Flashback ya? Flash disk woy. Astaga, flash disk. Mau jadi flashback, flash disk. Makanan kasih tali, yang roti pakai topping keju sama daging, itu apa namanya? pisah ya. Pizza bang, pizza. Ya Allah, kenapa bisa jadi pisah? Pizza. Woi bro, Jungkook itu member boyband Korea apa sih? HTS ya. BTS atau BTS. Sejak kapan jadi HTS? Gak usah tadi gara-gara sama ARMY deh. Setelah angka 14 itu, nama balas ya? 15 bang. Kenapa jadi curhat sih? 15. Air body dispenser apa namanya? Gamon ya? Galon bang, galon. Air pulang itu galon. Bebet gue. Aduh, lo Betty mau ngecas. Butuh buat yang colokan listrik itu. Lost kontak ya? Stop juga lu lama-lama. Kalau hujan becek di jalanan itu jadinya kenangan ya. Kenangan. Kok malah kenangan? Aduh pengen gue macet nih, kayaknya cintanya habis deh. Minta.